segala-galanya Tuhan. Dan kemuliaan-Mu itu yang kami terima hari ini. Dan kami lihat, kami pandang kemuliaan Tuhan melingkupi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah yang hidup. Engkau berkuasa, berdaulat penuh atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Sama musuh takut kalah oleh kebangkitan Tuhan. Berikan Yesus hidup. Dia naik ke surga, dia naik ke surga. Siapa tak bagiku?
dahsyat. Amin Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk. Sama-sama angkat suara katakan haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Lagi satu tepuk tangan sama-sama katakan haleluya. Puji nama Tuhan, hari ini kita boleh mengingat kembali bahwa Tuhan kita hidup. Dia naik ke surga dan Dia memerintah untuk selama-lamanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita satukan hati kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kuasa yang Tuhan boleh berikan bagi setiap kami. Hari ini kami mengingat bahwa Engkau Tuhan yang bangkit, mengalahkan maut, Engkau hidup, dan Engkau naik ke surga. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Hari-hari ini Tuhan sedang mencurahkan kuasa-Mu bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Biar pagi siang hari ini kami bawa pujian kami yang terbaik. Kami memandang kemuliaan Tuhan. Kami pandang kedahsyatan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bawa pujian kami. Kami mau tinggikan Engkau Raja di atas segala raja. Segala pujian hanya bagi nama-Mu, segala hormat hanya bagi nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Sekali berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu dengan-Mu selamanya. Mari panggil Dia Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tiba di hadirat-Mu. Engkau Yesus Tuhan ditinggikan. Mari sama-sama katakan Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan
saudara, hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Dia Allah yang sungguh baik. Dia sudah naik, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, mempersiapkan tempat bagi kita, saudara. Untuk itu kita sungguh bersuka cita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Bapa, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk kasih karunia berkat Tuhan yang luar biasa, penyertaan Tuhan yang luar biasa, janji-janji Tuhan yang luar biasa bagi setiap kami, murid-murid-Mu ya Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan kami boleh menjadi murid untuk duduk, diam, mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Bahkan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan, untuk memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kamu siapkan hati kami pagi hari ini Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Terjadi sekarang ini. Beri kemuliaan buat Tuhan. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Kesimpulan daripada apa yang diutarakan oleh beliau, jaga kualitas kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena kita harus jadi murid, ya. Murid itu kan harus berprestasi, betul ya Bapak Ibu ya. Kalau kita dulu sekolah, kita jadi mahasiswa, tentu kalau kita mau jadi murid, artinya dimuridkan, ya kan punya prestasi ya Bapak Ibu. Demikian juga kehidupan rohani kita. Kita harus jaga kualitas hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Kenapa harus jadi murid? Karena Tuhan sudah sediakan yang luar biasa, sempurna, baiknya. Jadi kan dikatakan satu, disediakan tempat di sorga, supaya kita nanti setelah meninggal kita ada bersama-sama dengan Bapa di sorga. Dan Dia selalu rindu untuk menjadi perantara kita, ya. Ya namanya manusia tuh tidak sempurna seperti Tuhan, tapi kita mau seperti Dia. Jadi waktu kita jatuh ke dalam dosa, Tuhan selalu ingin kita bertobat, karena Dia jadi perantara antara kita dengan pribadi Allah, yaitu Dia sendiri. Supaya apa? Supaya Dia betul-betul memastikan kita ada di sorga. Ingat Bapak Ibu tadi, bagaimana kualitasnya kita membangun iman kita harus dengan kualitas seperti emas. Nah, karena mau supaya kita diselamatkan secara sempurna. Jangan hampir-hampir tidak diselamatkan. Kalau tidak diselamatkan itu bukan ini kita ya, dikesampingkan saja itu. Itu artinya kita nggak bertobat, murtad. Tapi kita mau sempurna. Jangan hampir-hampir tidak sempurna. Karena itu tadi ya Bapak Ibu, rugi kita kalau tidak hampir-hampir tidak terselamatkan. Kita tidak mendapat upah, kedudukan kita rendah di hadapan Tuhan nanti di sana, ya. Jadi kita mau betul-betul terselamatkan dengan sempurna. Oleh karena itu jadi murid, hidupi firman Tuhan dengan cara apa? Tambahkan kepada iman kita kesalehan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kasih akan sesama, kasih kepada semua orang. Maka dengan demikian kita tidak akan pernah tersandung. Karena waktu kita berseru kepada Dia, Dia menjawab dan Dia memberikan kekuatan buat kita. Karena apa? Selalu Tuhan mau lengkapi, beri kekuatan. Karena tugas kita, bilang kiri kanan kita adalah penuai jiwa. Haleluya. Nah itulah secara keseluruhan kesimpulan apa yang disampaikan Pak Niko. Karena hari-hari ini bahkan kita percaya penyelesaian amanat agung bisa saja terjadi kapanpun, tapi kita punya target khususnya di GBI Gatot Subroto sampai tahun berapa? 2033. Masih ada waktu untuk kita lakukan terus, untuk kita menuai jiwa-jiwa, dimulai dari lingkungan keluarga kita Bapak Ibu, ya, terus ke komunitas ke yang lebih besar, dan kita semua dipakai Tuhan menjadi saksi kemuliaannya, dan kita menjadi berkat buat sesama kita. Karena itulah keinginan Tuhan
supaya namanya dipermuliakan senantiasa melalui apa? Bilang lagi kiri kanan, melalui hidup Anda dan saya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Haleluya.